Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Melanjutkan bab tentang mujahadah, hadis yang ketiga. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun, yang tertipu, fihima, dalam dua nikmat itu, katsirum minan nas, kebanyakan manusia, as-sihhatu, kesehatan, wal faragh, dan waktu luang atau santai atau leluasa, istirahat. Tertipunya yang pertama karena menilai ini nikmat sejati. Kalau ini diperoleh, tuntaslah kenikmatan itu, sudah diperolehlah kenikmatan itu. Kalau ini tidak diperoleh, streslah orang itu. Padahal dalam konsep Islam, baik dan tidaknya seseorang itu ala wahyal qalbu. Senang dan tidaknya seseorang itu kembali pada hadis ala wahyal qalbu. Bukan jasad, tapi hati. Apakah sakit tidak nikmat? Nikmat bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang berilmu itu sehat, sakit, nikmat. Sehat dengan syukur, sakit dengan sabar. Jadi kalau ada orang yang sakit lalu dia merasa tidak nikmat, stres, bingung, tertipu dia. Termasuk orang-orang yang merasa bahwa ketika di al-faragh, ya, al-faragh itu kalau dalam konteks bapak-bapak, ibu-ibu, masa tua yang sudah mapan, geus teu capek neangan dudunya, itu dianggap sebagai kenikmatan. Akibatnya orang yang tidak al-faragh di masa tuanya belum mapan, masih sibuk cari nafkah, itu dianggap tidak kenikmatan. Orang yang mengalaminya merasa stres, merasa ripuh, ya. Padahal dalam hadis-hadis yang sudah kita bahas, enggak ada dalam konsep Islam itu kenikmatan al-faragh saja. Mau al-faragh tidak al-faragh nikmat. Tergantung sejauh mana kita bisa menyeimbangkan antara syukur dan sabar. Makanya ayat-ayat syukur di dalam Al-Quran bersanding dengan ayat sabar. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi syukur, sabar, satu paket. Kenikmatan itu adanya di hati, hati yang senantiasa berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu nikmat. Nah, ini yang tertipu menganggap bahwa kenikmatan itu sehat. Kalau sakit tidak nikmat.
stres kayak gitu. Menganggap bahwa kemapanan itu nikmat. Kalau tidak mapan, tidak nikmat, stres. Mayoritas begini. Tertipu yang kedua, karena memahami kenikmatan itu, kesehatan dan al-faragh, maka mayoritas masyarakat mengejarnya dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati dan segenap harta demi kesehatan. Ya, saya sering heureuy banyak. Agar sehat, bapak-bapak itu siap capek. Naon wae Pak capek, sasapedahan, capek tuh. Capek lari di Tegalega hari ripuh maneh. Buat apa itu lari? Jogging, hiking ke gunung ya. Badminton nepikeun ka 5 set ya. Buat apa itu? Capek-capek buat sehat. Nah, nanti pertanyaannya, kenapa tidak capek-capek buat bidzikrillah tatmainnul qulub? Tak katipu nanti didinya. Kenapa untuk mengejar kesehatan? Wah, makannya apik. Dan kebanyakan mengejar kesehatan itu dengan cara-cara yang tidak dituntunkan syariat. Tapi cara-cara yang dituntunkan syariat diabaikan. Kulantaran konsep kesehatan geus kesehatan materialisme. Makanya cara mengejarnya pun materialistik ya. Kita sering bahas ibadah yang Allah syariatkan itu juga memberikan modal kita untuk sehat ya. Saya nggak punya bukunya, dulu ada di Mang Eje, saya sering baca. Meuli mah henteu da teu kabeli. Maca we unggul di Mang Eje. Mang Eje lagi keur tukang buku keneh dulu, duka sekarang. Sehat dengan sholat ya, kurang lebih begitulah bukunya, tulisan Profesor Hembing. Kenapa kita buat lari siap capek ya, buat sapedahan, naon deui Pak, main bal, futsal, badminton, nepikeun kangesang hari sholat teu ngesang-ngesang acan wae ge meuni haroream. Padahal sholat itu sehat, menyehatkan hati, menyehatkan fisik. Matak tong sakedeung sholat teh lebar ya, olahraga jeung olah jiwa. Kudu protes bapak-bapak teh, ibu-ibu lamun aya nu sholat sakedeung piraku lari teu dieu kadinya sakedeung teu rame. Sasapedahan ti dieu ka Tegalega geus balik deui teu rame. Itu kalau konsepnya tidak materialistis ya. Sehat itu kata para ulama dengan saum. Memang riwayatnya dhaif, sumu tasihhu. Saumlah kalian akan jadi sehat. Tapi ahli-ahli medis sudah sepakat. Hari ini orang-orang sakit kenapa? Karena terlalu banyak makan. Tapi bukan berarti tukang saum mun gering berarti salah saumna, tetap takdir sakit mah gitu. Cuma penemuan itu ya harus membuat kita yakin saum teh berarti menyehatkan. Ngapalkeun Quran teh mencerdaskan ya, mengasah ingatan ya, mengasah hati. Dan ketika hati ingatan terasah, sehat orang itu. Zakat itu menyehatkan karena membahagiakan. Kan jangan lupa bahagia ya. Kita harus hidup senantiasa bahagia. Bahagia itu dengan memberi, dengan tidak menyakiti, dengan banyak memberikan kebaikan. Itu yang dituntutkan oleh
syariat. Anu dituntunkeun ku syariat teu diamalkeun, anu teu dituntunkeun ku syariat nepikeun ka ngesang badag, ngesang lembut. Nah ini ya yang sering jadi salah kaprah. Nyabi heureuy mah heureuy. Tad cenah futsal atau badminton menitara hayu cete olahraga jeung anak mah ke peuting tahajud bareng yu cenah. Tajus mau cenah beda deui tah ini. Ya silakan, bukan saya mengharamkan bapak-bapak badminton, futsal, mangga. Tapi jangan tertipu. Tertipunya kenapa? Ari kanu futsal siap ngesang, ari ngaji Quran teu siap ngesang. Karena susah saeutik nyebut susah. Ari buat sesapedahan siap ngoprot kesang, hari taraweh dateng ngesang teu taraweh sajus teh ngan kesel unggul hate. Ya balik nadi kanu hate ini tertipu nih. Itu aspek yang keduanya. Jadi orang totalitas untuk al-faragh, tapi al-faragh di dunia, akibatnya mereka lupa dengan al-faragh di akhirat. Kita selalu berorientasi hari tua, hari tua. Hari tua bagaimana, hari esok bagaimana. Tapi hari esoknya bukan esok yang sebenarnya. Hari tuanya, pasca tuanya nggak dipikiran. Padahal di Al-Quran, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Apa lighad itu? Mati. Hari tua yang dipikiran, rumah sudah nyaman, usaha sudah nyaman, ya, sehat, tenang, teu sibuk, teu capek teuing. Tapi di alam kubur di pikiran tidak kita al-faragh, kita asihah. Bekal Qur'annya sudah cukup? Tidak. Kan nanti yang menemani di alam kubur itu bacaan Qur'an kita. Wujud malaikat. Siapa kamu? Anda membahagiakan, menenangkan saya yang dulu kamu kurang tidur di malam hari, tenggorokan kamu kering di siang hari, gitu. Bacaan Quran kamu itu yang membuat al-faragh di alam kubur. Yang membuat al-faragh di alam kubur itu sunnah Nabi yang kita amalkan, karena Nabi nanti yang membela kita di alam kubur. Sejauh mana kecintaan kita pada Nabi, lain mungkul apal dari apal mah Abu Thalib Abu Lahab ge apal wawuh pernah panggih urang mah teu pernah panggih. Kuncinya sejauh mana di al-muqin yakin dan al-murtab, itu selamatnya nanti di alam kubur di akhirat. Jadi Nabi SAW tidak mengelak bahwa ini nikmat, tidak membantah bahwa ini nikmat, cuma catatan dari Nabi jangan tertipu seakan-akan ini nikmat sejati. Bukan. Nikmat sejati itu hati, ya. Mau sehat mau sakit asal hatinya tetap berzikir bahagia, ya. Mau sibuk mau tidak sibuk, mau mapan mau tidak mapan, asal hatinya bahagia, hatinya zikir kepada Allah, pasti bahagia, pasti nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita fokus di dua ini saja sehingga mengabaikan kesehatan dan keleluasaan, kesantaian, kesenangan nanti di alam kubur atau di akhirat. Hadis yang keempat, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail. Nabi itu sholat malam, pernah beliau sholat malam, hatta tatafattara qadamahu, hingga bengkak kedua kakinya. Walau alam ya, cuma yang kami rasakan, bukan saya saja, jamaah di At-Taubah dibawa taraweh kamari mah 28 jusnya kian dapat
sapararagel cenah gitu. Tah eta berarti geus nyunah Nabi. Sapararagel keuneng teh cangkel we pegel gitu ya. Ketingali agak membengkak ya. Jadi ada benjolan-benjolan dikit gitu. Ini kalau pakai hadis yang tadi tidak nikmat. Ya, karena tidak sehat. Karena tidak faragh, tidak santai. Tidak senang, ripuh kan. Tapi bagaimana ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa Anda sampai begini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang. Nabi mah teu kudu berat-berat teuing salat malam seperti ini. Udah pasti ke surga atuh cenah gitu. Bagaimana jawaban Nabi? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah saya tidak senang kalau saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ini menuntut kita afala ta'qilun ya, kalau dalam kajian Jumat malam yang lalu. Fama utitum min syai'in fama ta'ul hayatid dunya wa ma indallah khairu wa baqa afala ta'qilun. Kenikmatan akhirat itu ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang cerdas. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa paham kecuali nu cerdas. Nu bodoh mah moal kaharti ieu teh nikmat. Jadi Bapak Ibu saya yakin cerdas. Pasti paham ini nikmat. Ah cenah teu tah berarti bodoh kene. Berarti belum berilmu ya. Terlebih di Al-Quran surat Az-Zumar kan ciri pembeda orang berilmu dan tidak berilmu itu sholat malam yang lama. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tuh. Ataukah orang yang kunut tuh berdiri lama, ibadah lama di ana al-lail, waktu-waktu malam, bukan sebentar, ana itu lama. Sajida wa qa'iman, dia sujud, dia berdiri. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih, karena mengharap rahmat Rabb-Nya, takut akhirat. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sama tidak orang yang berilmu dan tidak berilmu. Ini orang yang sholat malam lama karena takut akhirat berilmu. Sama enggak dengan yang di waktu malamnya hanya tidur, lalajo timnas, ya, nyaho HP, hudang subuh ge kaburangan, yang tidak berilmu. Jadi ukuran berilmu dan tidak berilmu teh kumaha salat peutingna. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Enggak ada yang bisa paham kecuali yang cerdas. Kalau tidak cerdas memahami yang disebut nikmat itu sehat, senang, al-faragh itu santai, sare tibra dahar ngeunah gitu. Itu al-faragh. Aneh cenah, malam itu waktunya tidur nikmat. Ieu hudang salat peuting ngariripuh maneh gitu. Jadi kalau di kita masih ada asumsi salat malam lama itu nyusah-nyusahkeun maneh, punten, bodoh itu. Katipu gitu. Tertipu, dia menikmati waktu tidur dan merasa itu yang nikmat. Padahal kata Nabi ini uhibbu. Aku cinta, aku senang, aku menikmati diri sebagai abdan syakuron. Apa salahnya?
Jadi kalau kita belum sampai mencintai, menginginkan sholat malam seperti Nabi, nah ini katibukannya berarti. Karena kita memahami nikmat itu tidur pulas, istirahat, tong areripuh maneh, tong capek-capek maneh, tertipu itu. Padahal kata Nabi, uhibbu, cinta, rindu, nikmat menjadi abdan syakuron itu. Ini dalam hadis lain Nabi menjelaskannya ketika membahas Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Keluarga Nabi Daud diperintah syukur dan sedikit sekali yang bisa bersyukur. Bagaimana syukur Nabi Daud? Saum Daud dan sholat Daud. Sholat Daud itu sholat tahajud lama. Ya. Saum Daud bapak-bapak udah tahu. Jadi ukuran kita sudah syukur kepada Allah itu mengamalkan itu. Kalau bapak nggak mampu ya nggak lain soal. Yang kita kritik di sini yang merasakan nikmat itu tidur bukan sholat. Kalau bapak ibu kita semua sudah merasakan nikmat itu justru bangun malam nikmat. Nah berarti udah lulus. Masalah sholat malam bapak tidak mampu lama nggak jadi soal. Minimal eta heula tah tanamkan. Makanya tadi saya kasih mukadimah. Kebahagiaan itu bukan di materi tapi di hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza sholat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jadi bahagia dan tidaknya itu nih gimana mudghah ini? Ya, mudghah teh anu digegel atau yang dikepel ya. Ala wahyal qalbu. Hati. Kalau hati menikmati sebagai abdan syakuron, moal susah. Ya. Dan saya pribadi ya semakin bertambah nikmat, semakin bertambah sholat, semakin lama. Punya prinsip begitu ya meskipun sampai seperti Rasulullah belum mampu ya, Rasulullah itu kan kata Ibnu Mas'ud standarnya tiap malam bukan tarawih saja 20 surat dalam 10 rakaat. Sasurat nanti makaning Ar-Rahman, Al-Waqiah sarakaat ya. Urang mah pan Ar-Rahman teh 11 rakaat gitu. belum mampu tapi minimal lah 1 juz ya. Tadi malam juga saya 1 juz baca juz 6 sampai sebelum yang tadi lewat juz 7 sedikit ya. Tadi surat Al-Maidah akhir kan ya. Semakin bertambah nikmat baheula can boga imah enak geus boga imah harus tingkatkan lagi sholat malamnya. Dulu belum punya mobil sekarang punya mobil. Dulu belum punya motor, ayeuna alhamdulillah loba motor. Semakin bertambah lagi. Bukti bahwa kita mengakui nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah sholat malam. Nya ngondang bapak-bapak, ibu-ibu makan bareng. Syukur eta ge nya tong dieuweuhkeun. Hayu we abdi ge diundang mah siap datang. Syukuran cenah Ustaz. Mohon eta syukuran. Tapi syukur itu puncaknya berdasarkan surat Saba yang tadi halaman 2 dan hadis ini, syukur itu puncaknya di menikmati sholat malam ya. Dan jangan tertipu bah ya, jangan tertipu cenah meninggal ripuh mani eta cenah ih meni daraikan sholat tarawih dia taubah gitu ngaripuh bahaya tuh cenah ada 11 rakaat sakedeung oge sah. Nah ini tertipu. tidak paham wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi kalau masih ada asumsi di kita berarti urang teh ahli ngaji, kurang kena ilmu. Ya kalau mayoritas yang ada di Masjid Arisalah taraweh pan lobana nu teu ngaji kemisnya ya, walau alam online. Tapi kebanyakan kan gak ngaji kemis.
Jadi kalau tarawehnya dibawa lama kukulutus, nah kaharti tara ngaji. Kalau kita tukang ngaji, tukang ngaji mah kudu naik ilmuna, kudu naik amalna. Dan ini pas dimasukkan dalam bab mujahadah, sebagaimana kita bahas tempo hari yang lalu. Kita butuh generasi-generasi bermental jihad yang siap mengorbankan total untuk Islam, tenaganya, waktunya, hartanya, bahkan nyawanya. Tidak mungkin muncul generasi mujahid seperti itu kalau mereka tidak dididik dengan mujahadah. Jadi harus seimbang. Pendidikan dalam Islam itu seimbang, ya. Kita mengajarkan jihad tapi juga dengan mujahadahnya. Latih sholat malamnya, biasakan mereka untuk menjadi pekerja keras, ya, dalam sholat malamnya. Jadi kalau maaf ya, kita merasa bahwa umat Islam dalam jihadnya belum total, ya karena mujahadahnya berarti belum bagus. Untuk meningkatkan kualitas jihad umat Islam, mujahadahkan, ya, tingkatkan ilmu mereka untuk bisa mujahadah. Kemudian hadis yang kelima dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asyru, apabila masuk 10 hari terakhir, ahyal laila, menghidupkan malam. Para ulama sepakatan menghidupkan malam teh begadang. Begadang nikmat tuh Pak. Begadangna lain begadang catur jeung gapleh. Lain begadang lalajo Liga Champion. Begadangnya berzikir, sholat malam. Kalau pakai filosofi mayoritas tadi teu nikmat. Karena tidak sihah, tidak faroh ngariripu maneh. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan istri-istrinya, keluarganya. Ini yang sering kita bahas. Ini kan itikaf ya. 10 malam terakhir Lailatul Qadar. Ibu-ibu istri Nabi itu tidak itikaf, tapi tetap ibu-ibu begadang, bangun. Istri Nabi nggak ada yang itikaf. Jadi itikaf atau tidak itikaf, atau bahkan kalau itikaf begadang. Bapak-bapak abdi cenah can mampu itikaf teu nanaon istri Nabi kitu dicaram, teu dihina, teu dicarekan ku Nabi teu itikaf. Ya. Enggak apa-apa. Tapi malamnya begadang. Wa aiqadha ahlahu. Susah, namanya juga mujahadah. Mujahadah teh kita beribadah sampai susah, sampai capek. Wa aiqadha ahlahu. Makanya kami sering menghimbau jamaah-jamaah, udahlah 10 malam terakhir mah bermalamnya di masjid. Hidupkan masjid. Mencek baturna cenah itikaf teh peuting wungkul, eta mah itikapan bae mending itikapan daripada teu itikapan pisan gitu. Enggak apa-apa. Ini jelas dalilnya. Nabi membangunkan keluarganya. Tidak ada yang itikaf. Kalau bapak ibu nyamannya di rumah silakan. Cenah nyaman di rumah silakan. Cuma saya menganjurkan jamaah di masjid teh naon? Nya di rumah mah atuh da ningali bantal teh, riweuh jeung incu teh. Riweuh jeung naon teh. Kalau di masjid haneuteun ya. Saya sampai video kan. Karena orang tua ingin tahu kegiatannya apa, donatur juga ingin tahu, bukannya ria. Minta Ustadz cenah ini donatur biar lebih bersemangat menyumbang ya. Jam 2 film. Oh gitu ya cenah enakeun haneuteun itu. Aiqadha ahlahu itu begitu. Ya. Wajadda wasaddal mizar, dan mengencangkan tali sarungnya ya, ikat pinggangnya, maksudnya menjauhi dunia. Ini tentu bagi bapak-bapak yang siap mujahadah, ini ukurannya. Atur bagaimana agar 10 hari terakhir itu bapak-bapak sudah bebas dari dagang, ibu-ibu sudah terpenuhi resiko. Ya. Saya pribadi di bulan Rajab begini, bulan Sa'ban teh Bu rahasia ya mau punya.
sudah menyiapkan baju lebaran. Ramadan acan oge. Kenapa? Karena saya ingin khusyuk Ramadan. Gitu. Nya da ayeuna baju lebaran teu make baju lebaran sok diomongan ku batur. Bisa cenah unggal itu acuk teh eta nya bae we atuh. Meni protes wae teh gitu. Jadi silakan siapkan, tapi bagaimana manajemennya ya. Awal saya ngajar di Garut ya, mungkin ustaz-ustaz Garut tahu entah dari siapa, mungkin dari Ustaz Gugumnya. Saya suka itikaf di Bandung. Itu Ustaz Husain ngajak ngobrol ke saya. Ustaz Dewan Isbah kan Ustaz senior guru saya. Ustaz Nasruddin hari di Bandung cenah sok ari itikaf tara. Duh ka atuh Ustaz pira ku abdi itikaf jalan-jalan ningalian mana nu itikapan teh. Bejakeun cenah ka jamaah di Bandung. Nikmat itikaf teh cenah gitu. Kata beliau, nikmat itikaf teh. Anu can ngasaan nikmatna itikaf, cenah lebar. Tuh kan nih. Beda paradigma kan? Kalau kita pakai paradigma yang tadi mayoritas, naon disebut nikmat teh? Leluasa di rumahnya, nonton TV, masaknya, menyambut lebaran, nyobaan baju anyar, balanja. Gitu kan? 10 hari menjelang Idul Fitri itu cenah we. Alhamdulillah abdi kan di kelas 3 sanawiyah udah agak kenal suasana menyambut lebaran ya. Cenah wah macet ya naon dia ngobrol jamaah. Itu yang disebut nikmat bagi mayoritas. Tapi Nabi mengajarkan justru kenikmatan Ramadan itu ketika di 10 hari terakhir istirahat. Nya kecuali polisinya PJTU ulah atau ke malah nu jakat ya. Polisi ke bisa loba preman menjelang lebaran ya. Tapi tetap usahakan bangun malam Lailatul Qadar. Itu nikmat itu. Dan ini dimasukkan dalam bab mujahadah agar kita menjadi standar bahwa kita serius untuk meningkatkan makom keimanan kita berdasarkan hadis-hadis ini. Sholat malam perpanjanglah gitu nya cek si Opik teh. Kemudian 10 hari terakhir Ramadan kita fokus menyambut Lailatul Qadar. Lebaran bukan berarti diabaikan. Kumaha di manage agar kita mampu lebaran tapi tidak luput dari Lailatul Qadar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.